Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo Sobat Alam, selamat datang di podcast Kelompok Satwa. Nah, di sini kita akan mengulas hewan-hewan yang luar biasa dengan cara yang santai tapi penuh makna. Nah, hari ini kita akan menelusuri kehidupan sang Raja Sabana, hewan yang jadi simbol kekuatan, keberanian, dan kebersamaan, yaitu singa. Nah, tapi tunggu dulu. Apakah kamu tahu bahwa singa jantan bukanlah pemburu utama di dalam kelompoknya? Yap, justru singa betina lah yang menjadi otak dan pelaku dari balik perburuan yang sukses tersebut. Nah, maka dari itu, mari kita kupas bagaimana strategi makan dan berburu mereka bukan hanya tentang soal kekuatan, tetapi juga koordinasi, waktu, dan taktik sosial yang cerdas. Kalau Raja Sabana itu hewan apa ya? Kalau saya kayaknya harimau deh. Saya tahu singa. Yang benar itu tuh yang Nabila Nisa, singa. Kenapa, Ben? Kenapa coba? Ini besar tuh nyiwe harimau sama besar sama singa. Sama di Karena yang kubaca itu saya singa. Kalau Raja Sabana itu singa. dia suka penjelasan itu. Rina menjelaskan itu kan begini kan, kalau harimau itu cara kayak hidupnya itu tuh dia kayak soliter beda sama singa. Kan kalau singa itu kan dia termasuk kucing besar, terus berkelompok dia, dimana dalam satu kelompoknya itu ada singa jantan, terus ada beberapa singa betina. Di antara anakannya itu ada singa jantan lebih dominan itu. Tapi kan harimau juga termasuk kucing. Kenapa singa yang masuk di Raja Sabana? Nah, itu lagi pertanyaan. Kan si harimau itu hidupnya di hutan, terus singa di sabana kan beda. Tapi ada juga singa yang hidup di hutan. Ada tidak? Ya, masa di sabana aja tinggal singa? Tahu saya nggak ada singa di sabana, di hutan sama ada di sabana gitu. Oh, mungkin tuh ada yang beberapa spesies yang tinggal di hutan, tapi lebih banyak mungkin di sabana kalau singa. Oh, berarti tempatnya singa di sabana aja memang dominannya di sana. Bisa jadi sih. Jadi bagaimana ini kalau mencari makan singa? Apa beda singa sama harimau dalam mencari makan? Kayak siapa tahu kayak beda strateginya atau kayak harimau begini caranya, singa begini caranya. Kalau menurut jurnal yang aku baca itu dari bioekologis dan konservasi kan karnivora species system, mana itu kalau singa itu kayak sistem adaptifnya itu ada yang dikatakan sebagai sistem sosial, di mana kayak bisa mempertahankan kalau tempat yang kayak kering kayak di sabana kan, atau kayak di Afrika kan, itu di Afrika dikenal kayak wilayah yang kering, yang cukup terkenal dengan kering. Nah, di sana itu kayak sering lihat singa. Kalau menurut yang aku baca, tapi nggak tahu deh dari pandangan kalian masing-masing. Jadi itu kan tadi Nabilain Rian, kalau harimau itu soliter, sedangkan singa berkoloni. Jadi berarti lebih bagus singa dalam strategi mencari makanan ketimbang harimau dong. Jadi siapa ini ceritanya yang pergi cari makanan? Jantan atau betina? Jantan. Iya, betina. Jantan. Tidak, betina. Jantan. Kepala rumah tangga. Serap. Kan toh pernah aku baca di satu jurnal. Jadi di ini jurnal tuh menjelaskan ternyata selama ini yang di bayangan tak otomatis pasti kayak di mana-mana itu kan pasti laki-laki yang mencari atau jantan. Nah, dari jurnal yang aku baca ternyata dalam kehidupannya singa itu yang pergi cari makan itu betina. Terus yang tinggal untuk menjaga anak itu jantan. Kenapa bisa yang menjaga anak itu jantan, sedangkan yang pergi berburu itu betina? Karena ini betina dia punya strategi khusus bukan jadi dia kan berkoloni. Itu kenapa dia lebih unggul daripada harimau. Jadi ini singa betina dia punya strategi khusus sama-sama koloninya, terus untuk pergi cari makanan, untuk berburu. Terus sedangkan jantannya dia itu yang jaga anaknya. Kenapa jantannya bisa jaga anaknya? Karena kan dia hidupnya di sabana yang bilang tadi Rian. Nah kan ini sabana ekstrim jadi biar selalu terjaga anaknya, jadi jantannya yang selalu tinggal untuk jaga anaknya gitu.
Jadi yang benar itu betina. Jadi terbalik sama manusia begitu ceritanya. Oh, Balik sama yang jadi lain sama juga. yang lain kayak Iya. jantan kayak lebih kita jaga dan Kita kan manusia yang yang betina cari uang begitu. Iya. Kata hewan Dia balik Hewan nih, lain, karena Ki. kan tergantung adaptasinya sama lingkungannya. Nah tadi tuh kayak ini dulu kan bilang tadi kayak jantan lebih menjaga anaknya. Iya. Terus apa tujuannya itu singa menjaga anaknya padahal dia hewan terkuat? Enggak begini, ini jantan dia tidak punya strategi, sedangkan betina itu punya, walaupun memang lebih kuat jantan. Dan kan tidak ada yang tahu ini anaknya kan mau dilindungi. Jadi Bayi juga, masih bayi juga. Nah, Tunggu, tuh, bro. tunggu. Itu Tapi yang kubaca saya tuh kenapa yang betina yang pergi cari makan, karena kalau singa betina itu kayak lebih memiliki perilaku yang sosial lebih kompleks daripada singa jantan. Makanya kayak berbagi tugas singa jantan dengan singa betina. tapi itu saya tuh pertanyaan saya bilang dari apa juga dilindungi itu anaknya coba dari serangan apa dilindungi? betina yang lindungi Kan karena kan tahu dia raja sabana, otomatis kayak ras terkuat juga gitu ya. Nah terus kan ras keterkuat nih, terus apa tujuan anak jaga anaknya biar kalau kan terkuat? dari predator tuh kan dari yang tahu bilang kapan datang hewan lain, siapa tahu kayak adalah ceritanya kayak dendam tuh bilang ini singa pernah naburu dari koloniku, jadi ku datangin di tempatnya. Oh berarti di luar sana tuh di singa berarti ada juga kayak anunya apa namanya kayak Koloninya? enggak kayak musuh alaminya lah. Iya, Musuh alaminya, ada. ada musuh alaminya. Iya, jadi ini kenapa jantannya yang jaga anaknya, karena jantan kan lebih kuat. Jadi betina bagaimana caranya itu strategi mencari makan, sedangkan ketahui tentang kayak jantan yang lebih kuat dibanding betina. Jadi bagaimana strateginya nih coba? Betina. Ada betina? The next day. Jadi bagaimana nih strateginya betina mencari makan? Kan tadi dijelaskan nih bahwa betina yang mencari makan, jantan yang menjaga anaknya. Jadi bagaimana strateginya itu? Nah, aku jawab pertanyaanmu. Di sini tuh kan kenapa singa betina yang pergi berburu? Nah, kan itu kalau singa itu pergi berburu kan kelompoki. Nah, kalau betina itu kayak ada cara tersendirinya. Di mana tuh ada yang bertugas untuk menghalau mangsanya, ada juga yang bertugas untuk mengepung, ada juga bertugas untuk menerkam. Jadi saling bekerja sama ini kalau singa betina yang pergi cari makan gitu. Berarti kuat jadi betina dia. Iya, karena kan kalau misalnya kayak kita juga tuh kalau bekerja sama Betina kuat. iya kok kan kalau kayak kita juga tuh kalau bekerja sama itu pasti nah biar di napaki orang di luar pasti kalau bekerja sama itu tetap kokoh di tempat tetap gitu juga Tapi dengan anu dulu. Terus caranya berkomunikasi di mana gitu? kan ada tadi sudah aku bilang kalau singa betina itu kayak Sosialnya. sosialnya atau instingnya itu lebih kompleks nah kayak nggak tahu kila bilang oh di sini tuh ada mangsa, oh di situ tidak ada. Nah nggak tahu cara-caranya, nggak tahu memang cara-caranya untuk berburu itu supaya nggak dapat mangsanya. Oh, berarti dia tuh kayak anda komunikasi secara bilang kayak, weh kau pergi ke sini, berarti sama aja kayak cewek kalau kayak ada gosip tuh kayak udah baku kode aja saja. Biar kode-kode mata ini kayak tidak bicara bilang gitu. Kayak tidak bilang terlihat bilang, weh ada ini bilang, tidak kode bilang, weh lihat kau ini tapi misalnya begini. Begitu dia. Tuh. Kode mata jadi kode raung. Jadi bagaimana strateginya itu mencari makan kalau singa? Oke. Jadi kalau Oh, berarti kayak lebih kayak mengutamakan insting dia nih sama kayak kombinasinya dalam berburu dia. ya jadi kalau cari makan itu harimau pagi ke malam ke Singa. Oh iya singa. Iya, singa. Lanjut. kapan itu dia cari makan? Kalau saya sih menurutku malam. Saya tuh setiap hari kapan-kapan lapar apa makan kayak manusia. Tiap minggu kapan? Tidak weh. Langsung satu kerbau nak dapat. Banyak ki. Satu kali ambil kan berkoloni kan rame weh. Bayangkan kok kalau 5 orang pergi cari makan baru 1 ekor. Porsinya juga. Hari itu habis.
sudah sempat mau kata kayak kalau sudah dapat 1 ekor kayak berniat kita bilang mau dapat gini kayak 1 minggu bilang aku Tidak makan. ada begitu, tidak Iya, dapat. dia kapan cari makan, malam kah, pagi. Lapar ya, lapar nih. Siang saya siang Kan karena ini jelas. kan ini sama-sama tidak tahu. Mending searching sendiri dulu deh supaya tahu, supaya tidak berkelahi di sini. Wah, cukup ya. Kerja sama. Siang we saya we karena terang nih we. Kira saya kayak ada di hari-hari tertentu nah berburu. Enggak apa we. Kalau misalnya itu kalau hari tertentu, jadi kalau misalnya habis makanan kan Puasa ya? belum waktu tertentu. Gimana gitu ya? Tidak mungkin Tidak ada hewan puasa. Kan baca jurnal ada hewan berpuasa weh. Iya itu nih. Di yang materi minggu lalu itu weh ada. Tapi saya tahu bukan sih yang berpuasa. Iya. Tapi tidak tahu lupa ya apa. Siapa tahu sini cek dulu deh di HP nu semua supaya tidak baku cek ki. 2,000 years later. Weh, dapat jawabannya weh. Apa we? Lihat di Google tuh waktu favoritnya dari berburu singa di malam hari. Ini kenapa tidak Ini harusnya siang we. Biar jelas dong. Biar ada hewan Baru cari kalau malam gelap. Kan di sini juga aku baca di sini bilang itu singa betina tuh lebih cenderungnya berburu di malam hari dengan tingkat 80% dia. Kenapa bisa di malam coba? Kan dia kayak ada lebih terang, efektif kenapa harus berburu di malam hari dia. Lebih Apa efektif alasannya? berburunya. Apa keunggulannya? Kan kayak itu kan kayak lebih bagus di penglihatannya singa betina. Singa kan dia termasuk kucing, keluarga kucing. Jadi kayak lebih berfungsi penglihatannya kalau di malam hari. Oh itu namanya nyala matanya dia. Berarti nyala juga matanya siang kayak Sama kucing dia. Karena kalau kucing kan kalau malam itu dia menyala sekali matanya berarti singa kapan juga begitu dia. Karena Oh jadi intinya ini malam hari ini memburu. iya lebih efektif kita Terus tuh kalau hewan lain tuh kayak seperti zebra tuh kerbau naik itu kayak lebih cenderung kayak istirahat gitu dia kalau malam hari jadi lebih gampang dia Oh, Kan, iya. jadi ini singa anatomi di mana kayak tempatnya zebra atau kerbau tidur. Ah. Jadi situ minat tidak datangi. Itu tempatnya. Kalau Ada ini kasar lagi kasar lagi. Tidak gitu, tapi tuh kayak mungkin awasi dari pagi dari sampai malam. Ih, bagaimana resikonya begitu? Karena pasti kalau melakukan pemburuan tuh di waktu yang pasti ada Pas ada risikonya tuh apalagi kayak apalagi malam hari. gelap bagaimana itu resikonya. Iya. Yang menerang itu hanya terangan dari bulan, tidak ada kayak kita yang ada lampunya. Pasti ada resikonya. Apa resikonya? Pasti tuh semua ada resikonya. Kira-kira ada juga? Ada kini deh. Kayaknya itu tuh tabrak juga tapi jadi dia gitu. Tapi kan kira kayak jiwa tanah kucing pasti lebih terang kalau malam tuh matanya tuh. Iya, apa resikonya? Resikonya ya. Sampai resikonya kayak ada sampai kematian. Iya, itu Siapa tahu ada mati salah satunya tuh karena kan berkoloni pergi. Tapi apa dia resikonya dia? Kalau hewan juga enak buru kayak hewan kuat semua bisa melawan. Jangan sampai ada resikonya. Cari masih lagi deh. Atau ada sudah pernah baca jurnalnya. Ingat-ingat IBD. Oh, tunggu ya, dia dulu. A few moments later. 2,000 years later. Jadi apa resiko nak berburu malam itu singa? Bisa saja cedera itu karena mangsanya pasti kuat juga jadi bisa saja cedera itu singa jantan betina. Ya suku cedera di mana coba kenal bisa cedera di ini. Kenapa lawan? Kan tidak ada yang tahu. Dia sempat di tengah jalan nih jatuh ke apa kah? Nggak mungkin tertanduk. Kan ini hewannya tuh kan ini hewannya kayak bertanduk gitu, bertanduk jadi pasti cederai. Tuh kan bertanduk gitu, siapa tahu karena tidak ada lihat Coca Mina bilang tahu Aurel, baru siapa tahu nanti karena kena tanduknya, Iya. ada resikonya. Betul. Oh berarti kayak kalau maksudnya itu resikonya kayak bisa kena resiko gara-gara kayak itu hewan buruannya lebih kuat juga jadi bisa melawan. Bukan lebih kuat, sama-sama kuat. Sama-sama Ya kan kuat. pasti harus ada lah terima resikonya. Kalau Iya, betul. Kan setiap kalau tidak ada dong hewan yang lagi semua dimangsa pasti melakukan pasti melawan, perlawanan. Itu maksudnya Itu orang nih, tadi. itu mina cedera. Terus tapi resiko lain apa lagi? Selain itu apa? Kan kayaknya deh. bilang tadi kayak ada juga pernah kulihat kayak singa berburu
berburu buaya, ada juga makan buaya. Iyo ada Pernah tuh. kalian video itu singa teh Singa lagi buaya itu. buaya nanu na buru. Jadi itu gua no baku. Tapi itu di bukan jadi malam hari. Kira ada Iya, kayak maksudnya itu tuh kan kenapa favorit di malam hari karena kan lebih dominan di singa untuk mencari makan di malam hari, tapi bukan soal berarti tidak berburu di siang hari, tidak, tapi lebih dominan di malam hari. Begitu. Jadi pembelajaran apa yang bisa diambil dari podcast ini? Nah, pembelajaran yang bisa dapat diambil itu bahwa kekuatan sejati itu tidak perlu bilang harus bergerak cepat dan menyerang sendirian, tapi kadang itu kita harus perlu kerjasama yang baik, strategi yang baik dalam menghadapi suatu permasalahan atau melakukan tindakan. Jadi intinya kita harus tetap bekerja sama untuk melakukan suatu tindakan dan tidak perlu bergerak cepat untuk melakukan tindakan, karena percuma bergerak cepat tapi strategi kita itu belum baik. Gitu. Oh, begitu. Paham. Nah, itulah podcast dari kelompok kami, yaitu kelompok Satwa. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari podcast ini. See you next time. Pergi berburu deh. itu mah. Ayo pergi berburu. Dadah. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.